Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Dr. Diana. Ya, kita akan sharing ilmu terkait dengan pengorganisasian mutu di FKTP. Organisasi Puskesmas. Ini adalah struktur organisasi Puskesmas, di mana Puskesmas merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja profesional. Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadinkes kabupaten atau kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana di sini di bawah kepala puskesmas ada penanggung jawab, penanggung jawab, penanggung jawab. Di sampingnya ada kepala tata usaha. Kepala puskesmas di sini diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau WK. Terus persyaratan ASN pendidikan minimal S1 atau D3 D4 pernah menduduki jabatan fungsional nakes jenjang ahli pertama minimal 2 tahun. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesmas, masa kerja di puskesmas minimal 2 tahun, telah mengikuti manajemen puskesmas, diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai ketentuan. Untuk persyaratan kepala tata usaha, ini pendidikan minimal D3, memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan. Penanggung jawab ada di bawahnya kepala puskesmas ada penanggung jawab. Puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan, di sini ada PJ UKM esensial dan Perkesmas, PJ UKM pengembangan, PJ UKP, PJ UKP kefarmasian dan laboratorium, PJ jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, PJ bangunan prasarana dan peralatan, dan PJ mutu. Kalau di puskesmas kawasan terpercil dan sangat terpencil, di sini ada penanggung jawab UKM esensial, UKM pengembangan dan Perkesmas, PJ UKP kefarmasian dan laboratorium, PJ jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, dan PJ mutu. Pengorganisasian mutu di puskesmas sesuai dengan PMK 43 tahun 2019. Kepala puskesmas ada kepala tata usaha, di bawah kepala puskesmas ada penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, di bawahnya ada koordinator-koordinator pelayanan terkait, terus ada penanggung jawab UKM pengembangan, ada penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium, ada penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, ada penanggung jawab bangunan prasarana dan peralatan, dan penanggung jawab mutu, di mana di masing-masing penanggung jawab ada koordinator pelayanan terkait. Di bawah penanggung jawab mutu ada tim mutu internal. Ini contoh bagian struktur organisasi di puskesmas saya, Puskesmas Kemplak Simongan, Kota Semarang. Ini di bawah penanggung jawab mutu ada koordinator peningkatan mutu, di mana di sini koordinator peningkatan mutu membawahi tim mutu admin, UKM, dan UKP, di mana pada waktu kita bab 9, kita mengenal bahwa ada bab 3, 6, 9 ya. Jadi ada tim mutu admin, UKM, UKP. Jadi di sini ada koordinatornya peningkatan mutu kalau di istilah puskesmas kita. Ada koordinator audit internal. Kita juga mengingat kembali bahwa dulu kita maju akreditasi juga ada tim audit admin, UKM, dan UKP. Ada koordinator keselamatan pasien, mungkin dulu ada di bab 9, ya ini dipisah secara tersendiri. Ada koordinator keselamatan pasien, di bawahnya membawahi tim sasaran keselamatan pasien dan tim insiden keselamatan pasien. Ada koordinator MFK dan K3, di mana di bawahnya ada tim keamanan dan keselamatan, ada tim penanganan bencana, ada tim penanggulangan kebakaran, ada tim pengelolaan B3, ada tim sistem utilitas, ada tim peralatan, ada tim bahaya dan kendali resiko, ada tim kewaspadaan standar, ada tim sistem ergonomi, ada tim pemeriksaan kesehatan berkala, dan ada tim PHBS. Jadi di sini menurut pengalaman saya bahwa di bawah koordinator harus jelas siapa yang ada di masing-masing tim. Karena kalau hanya ada ketua dan anggota, pasti anggotanya bingung mengerjakan apa. Ada lagi sekarang koordinator PPI. Di sini di bawah koordinator PPI ada PPI di tim poli umum, gigi mulut, ibu dan KB, anak imunisasi, laborat, dan farmasi. Tidak ada lagi CPNS, IPCN, dan IPCRF. Terus ada koordinator manajemen resiko, di mana dulu juga ada di bab 9. Di sini di bawah koordinator manajemen resiko ada tim FMEA, RCA, register resiko, ya ada juga HVA, ada juga IKRA gitu ya. Jadi saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Ini
Pengorganisasian mutu di puskesmas sesuai dengan PMK sama yang tadi. Ya, ada penanggung jawab mutu, di bawah penanggung jawab mutu tim mutu puskesmas, yaitu tadi ada manajemen risiko, ada keselamatan pasien, ada peningkatan mutu, MFKK 3, ada PPI. Di sini ada tim mutu. Nah, ini yang dikatakan tim mutu puskesmas. Ada tim koordinator keselamatan pasien, ada koordinator PPI, ada koordinator Menris, ada koordinator audit internal, ada koordinator K3. Di sini ada koordinator mutu KMP, UKM, dan UKP. Kalau di puskesmas saya istilahnya koordinator peningkatan mutu. Ini bagian struktur organisasi puskesmas. Nah, ini puskesmas, kalau tadi mutu ya. Sama tadi, ini ada alternatif, kita bisa memilih. Untuk sesuai dengan PMK, ada pilihan. Kalau pengorganisasian mutu bisa dari kepala puskesmas ke penanggung jawab mutu. Nanti di penanggung jawab mutu ada PJKP, PPI, AI, K3, PJ Admin, UKM, dan UKP. Ada alternatif kedua. Nah, ini kalau ada alternatif dua, ada PJ Mutu, PJKP, PJPPI ya. Ini di bawah PJ Mutu ada Admin, UKM, UKP, AI, K3, Manajemen Resiko. Jadi kalau kita memilihnya yang alternatif satu kalau di Gemblak. Di sini kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh mutu. Pendidikan minimal D3. Terus pengalaman kerja minimal 2 tahun. Terus ada telah mengikuti pelatihan atau workshop tentang mutu, manajemen risiko atau standar akreditasi puskesmas yang terakhir memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Pengorganisasi ada PJ mutu sama tim mutu internal. PJ mutu itu bertanggung jawab dan mengkoordinir pelaksananya program mutu. Jadi ingat bahwa PJ mutu itu mengkoordinir dan bertanggung jawab dan mengkoordinir pelaksanaan program mutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan diakhiri dengan evaluasi peningkatan mutu di puskesmas. Jadi kalau kita mengingat ada perencanaan, pelaksanaan, kita ingat lagi bahwa manajemen puskesmas P1, P2, dan P3. Di mana dulu mungkin di akreditasi yang sebelumnya tidak ada RUK, mungkin ada RUK RPK, di sini lebih dibahas lagi harus ada RUK RPK terkait dengan mutu. Tim mutu internal, berarti tim yang diberi tugas dan fungsi untuk melaksanakan. Jadi kalau penanggung jawab mengkoordinir, kalau tim mutu internal itu melaksanakan program mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta upaya peningkatan atau perbaikan mutu secara berkesinambungan. Di sini tugas dan fungsi PJ mutu dan tim mutu internal. Kalau menyusun program mutu yang mencakup mutu pelayanan, pengendalian, dan pencegahan infeksi, sasaran keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen fasilitas dan keselamatan, dan manajemen risiko. Berarti ingat, di bawah program mutu apa yang tadi saya katakan bahwa ada PPI, ada keselamatan pasien, ada K3, MFK, manajemen risiko, ya kan ada mutu, UKM, dan UKP. Yang kedua, melaksanakan program mutu puskesmas yang mencakup mutu pada masing-masing unit pelayanan. Itu adalah administrasi dan manajemen UKM dan UKP, keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, sasaran keselamatan pasien, pengendalian dan pencegahan infeksi, fasilitas, manajemen fasilitas dan keselamatan, dan manajemen risiko. Berarti ingat ya program mutu tadi. Terus yang ketiga, melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu pada masing-masing penanggung jawab program. Jadi program mutu dibuat secara keseluruhan, bikinlah sheet. Nanti ada sheetnya untuk siapa, untuk PPI, serahkan ke PPI. Karena kalau tidak ada koordinasi, pasti program mutu secara keseluruhan di puskesmas dengan yang PPI kadang-kadang kebanyakan berbeda. Yang keempat, melaksanakan pelaporan eksternal indikator mutu dan keselamatan pasien. Yang kelima, menyelenggarakan audit internal mutu. Yang keenam, melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut umpan baik dan perencanaan perbaikan berkesinambungan. Penyusunan program mutu FKTP. Program ini adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha dan ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Contoh, beberapa partai menyetujui program pemerintah. Urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Prinsip program mutu.
peran kepala FKTP, peran para pimpinan, keterlibatan setiap unit, komunikasi dan koordinasi, pemanfaatan dana, dan penetapan tujuan. Langkah-langkah melakukan analisa, menetapkan ide dasar, menetapkan tujuan, menetapkan sasaran, menetapkan kegiatan dan cara pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan tetapkan indikator keberhasilan. Sistematika program berarti ada 1 pendahuluan, 2 latar belakang, 3 tujuan umum dan khusus, 4 kegiatan pokok dan rincian kegiatan, 5 cara melaksanakan kegiatan, 6 sasaran, 7 schedule atau jadwal pelaksanaan kegiatan, yang ke-8 pengawasan dan pengendalian, dan yang ke-9 penilaian. Pendahuluan itu berisi hal-hal yang bersifat umum yang masih terkait dengan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Pendahuluan contoh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan peduli terhadap keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat, dan karyawan yang bekerja di rumah sakit. Kalau dalam ini kita puskesmas ya. Terus yang kedua, mutu pelayanan puskesmas, baik pelayanan manajemen, UKM, dan UKP yang berfokus pada pelanggan, diupayakan melalui penerapan perbaikan mutu, upaya keselamatan pasien, pelaksanaan PPI, dan penerapan manajemen risiko. Agar pelayanan puskesmas bermutu dan mengupayakan keselamatan pasien, maka perlu disusun rencana program yang meliputi program perbaikan mutu, program keselamatan pasien, PPI, dan program manajemen risiko. Latar belakang. Latar belakang merupakan justifikasi atau alasan mengapa program mutu dan keselamatan pasien tersebut disusun. Lengkapi dengan data tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan puskesmas, sehingga alasan diperlukan program mutu dan keselamatan pasien tersebut dapat lebih kuat. Latar belakang contoh, puskesmas X terletak di pinggir jalan raya antar 2 kota dengan kejadian kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Rata-rata tiap hari menjadi 2-3 kasus kecelakaan yang dibawa ke puskesmas. Kejadian kematian ibu di wilayah X cukup tinggi, rata-rata terjadi 3-4 kematian ibu setiap tahun, sementara di puskesmas Y dan Z pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terjadi kematian. Ya. Bisa juga dari monitoring bulan Agustus dan Oktober dijumpai kesalahan pemberian obat pada pasien antara 2-3 dalam sebulan, dan seterusnya. Tujuan umum dan khusus umum, meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas titik-titik, baik pelayanan manajemen, UKM, dan UKP. Tujuan khusus setiap kegiatan yang direncanakan, tercapainya capaian indikator mutu dan meningkatnya mutu pelayanan manajemen, UKM, dan UKP di puskesmas. Tercapainya sasaran keselamatan pasien, terlaksananya penerapan PPI pada pelayanan UKM dan UKP, terlaksananya penerapan manajemen risiko di puskesmas. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Contoh ini ya. Ini contoh program mutu yang ada di Puskesmas Kemplak. Jadi program itu secara keseluruhan. Yang pertama, workshop penggalangan komitmen dan pemahaman tentang mutu dan keselamatan pasien. Jadi kalau kita mau akreditasi sebenarnya dengan teman-teman membuat program mutu secara keseluruhan, masing-masing koordinatornya juga membuat suatu perencanaan, melaksanakan P1, P2, P3. Itu teman-teman nanti surveyor akan lebih mudah untuk menilai di bab 5 dan ada di sebagian bab 1. Jadi tolong untuk segera saling koordinasi. Nah, kayak di sini ada rapat mutu secara keseluruhan. Ada workshop dengan masyarakat untuk mendapat masukan tentang mutu dan kinerja puskesmas, kita bisa melalui Ninsek ya. Terus pertemuan tinjauan manajemen, ini jangan lupa. Kenapa di pertemuan tinjauan manajemen kita bisa melakukan setahun 2 kali, atau setahun 4 kali, atau setahun 3 kali. Tapi ya janganlah kita melakukan itu 1 tahun sekali ya. Jangan. Terus penetapan indikator mutu prioritas puskesmas. Jadi kalau indikator IMPP itu adalah capaian kinerja yang tidak tercapai tahun lalu, misalnya nih TBC, terus kita milih indikator secara admin, UKM, UKP yang mendukung agar TBC itu tercapai. Ya, contoh lah misalnya di admin mungkin pengetahuannya yang kurang atau di screeningnya gitu ya. Yang keenam, pengumpulan, analisa, dan tindak lanjut penilaian indikator nasional mutu puskesmas. Jadi sebenarnya ketua mutu itu kalau seandainya koordinatornya itu jalan,
pasti akan lebih mudah bebannya ya. Jadi mereka yang mengerjakan untuk PJ mutu itu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terus ada program peningkatan mutu. Ada tim peningkatan mutu, berarti dia pekerjaannya yang koordinasi peningkatan mutu, ada workshop mengenai peningkatan mutu, ada rapat tim peningkatan mutu, ada penyusunan rencana program peningkatan mutu, yaitu dengan membuat kerangka acuan program peningkatan mutu. Ya, jadi di sini ada, kalau di kita ada rapat sekitar 1 bulan itu 11 rapat atau 12 itu ya, karena ada rapat manajemen resiko, peningkatan mutu, ada di mutu admin sendiri, UKM sendiri, UKP sendiri, PPI sendiri, MFKK 3 sendiri. Terus kita di bawah program mutu, ingat kita struktur organisasi yang tadi ya teman-teman, ada mutu admin, UKM, UKP. Jadi di mutu admin itu harus mempunyai program juga. Ini mutu admin. Programnya dia apa sih? Rapat tim mutu admin, berarti tiap bulan. Pengukuran indikator mutu admin tiap unit. Jadi di tiap unit, tolong ini indikator mutu ya, bukan kinerja. Jadi indikator mutu itu bisa tiap unit. Tiap unit apa? Di pegawaian, keuangan, terus sarana prasarana itu diambil indikatornya ya. Terus pengukuran indikator mutu admin terkait dengan indikator mutu prioritas puskesmas. Tadi saya jelaskan bahwa di MPP kita menetapkan nih, yang pertama itu capaian kinerja yang tidak tercapai itu ada berapa, kita USG nomor 1 apa. Ya satu itu kita menentukan indikator admin, UKM, dan UKP. Ini nanti yang mengukur itu adalah bagian mutu admin. Karena apa? Indikator admin untuk menunjang IMPP-nya itu agar tercapai. Yang keempat, penanganan pengaduan masyarakat. Kalau kita namanya PPM. Jadi kalau setiap ada aduan keluhan dan sebagainya, nanti yang menyelesaikan itu adalah tim PPM. Baik itu pengumpulan lewat IKH, kotak saran, survei kepuasan, umpan balik keluhan, analisa data, dan tindak lanjut. Yang terakhir, program terakhir evaluasi kontrak pihak ketiga. Ini diidentifikasi dulu. Kita mempunyai MOU dengan siapa saja. Menentukan instrumen evaluasinya akan berbeda tiap ini kan pasti akan berbeda. Contoh misalnya BPJS, harus KBK dan sebagainya gitu kan. Melaksanakan evaluasi kontrak, menyampaikan hasil evaluasi kontrak kepada pimpinan puskesmas. Yang kedua, yang berikutnya adalah program peningkatan mutu UKM. Ya, tadi kita untuk admin sudah, ini sekarang UKM. Kalau kita dulu ingat bahwa ini ada kalau mutu UKM berarti ada di bab 6 ya. Kalau sekarang apa namanya masuk ke mutu. Jadi di program tim mutu UKM itu dia programnya adalah rapat tim mutu UKM. Ini dilakukan setiap bulan. Pengumpulan indikator mutu UKM tiap unit sama seperti pada waktu kita maju terdahulu. Terus ada pengumpulan analisa dan tindak lanjut penilaian indikator mutu UKM terkait program prioritas puskesmas. Berarti IMPP ya dari segi UKM-nya. Pelaksanaan PDCA pada tiap-tiap program UKM. Ini selalu kita lakukan pada waktu kita login. Jadi kita melakukan PDCA terhadap capaian kinerja yang tidak tercapai. Yang terakhir adalah kaji banding. Ingat bahwa kaji banding itu bukan kaji banding kinerja. Bukan kaji banding akreditasi, tapi adalah kaji banding kinerja. Biasanya di salah satu kabupaten atau kota akan ada suatu penilaian kinerja puskesmas gitu kan. Nah, itu kita melihat bahwa capaian kinerja kita yang tidak tercapai itu apa. Kita cari di puskesmas lain yang capaian kinerjanya lebih tinggi, ya kan. Bukan berarti misalnya dia salah satu puskesmas dia peringkat pertama. Kita semuanya kaji banding ke sana. Harus dipastikan dulu bahwa apa yang tidak tercapai di kita, di mereka pun tercapai dan hasilnya bagus. Ada kadang kalau misalnya diperlukan, oh ya di puskesmas ini baiknya di bagian TBC nih, yang di puskesmas ini bagian apa gitu kan. Itu bisa kita melakukan kaji banding tidak hanya di satu tempat. Program peningkatan mutu UKP. Di sini programnya ada rapat tim mutu UKP, pengumpulan indikator mutu UKP tiap unit, itu misalnya tiap poli ya, loket, BP, gigi, farmasi, laborat, itu ya. Terus pengumpulan analisa dan tindak lanjut penilaian indikator mutu UKP terkait dengan program prioritas puskesmas itu di MPP ya. Mencari dari segi UKM-nya. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium, peningkatan mutu pelayanan obat, dan yang terakhir adalah programnya dari UKP adalah audit klinis. Ingat bahwa kita audit klinis tidak kayak dulu lagi hak dan kewajiban, ada hak dan kewajiban penulisannya lengkap.
atau informed consent. Di sini audit klinis ada kita dasarnya adalah dari PPK, Panduan Praktis Klinis. Jadi kita akan melihat bahwa rekam medis yang hipertensi ataupun gula gitu kita kumpulkan, apakah sudah sesuai dengan PPK yang kita susun atau tidak. Jadi ingat bahwa ini berbeda dengan yang dulu. Di bawahnya ketua MPJ Mutu ada koordinator tadi peningkatan mutu ya. Peningkatan mutu ada mutu admin, UKM dan UKP. Sekarang kita ke koordinator audit internal. Di sini pasti saya paham bahwa teman-teman pasti kalau terkait dengan audit internal pasti sudah khatam ya. Karena ini masih sama seperti yang dulu, yaitu ada workshop, ada membentuk tim audit internal, ada rapat tim internal, penyusunan rencana program, penyusunan kerangka acuan, ada pelaksanaan audit, ya, ada audit plan, ada pelaksanaan, analisa hasil audit, tindak lanjut hasil audit, MONES, dan penyusunan laporan audit. Koordinator yang selanjutnya setelah peningkatan mutu dan apa tadi audit internal, kita ke tim keselamatan pasien. Programnya apa saja sih di tim keselamatan pasien itu? Jadi kalau kayak tadi nih, audit internal ada di bab 1 ya. Terus peningkatan mutu nanti di 511 ya kan. Di sini ada keselamatan pasien. Keselamatan pasien ya di 5.4 apa ya? Ya. Itu sasaran keselamatan pasien. Programnya apa? Kita mengukur sasaran keselamatan pasien dan mencatat pelaporan insiden keselamatan pasien. Sebenarnya kalau koordinator sasaran keselamatan pasien paling enak, cuma sedikit ya. Terus program manajemen resiko. Ya, programnya ada rapat tim manajemen resiko, ada penyusunan pedoman atau panduan manajemen resiko, ada identifikasi resiko, penyusunan register resiko, FK, TP, FMEA, ada manajemen resiko, sosialisasi bagi seluruh karyawan, monitoring pengendalian resiko, menyusun laporan tahunan manajemen resiko, gitu kan. Jadi kalau manajemen resiko bukan hanya putus, kalau bukan toolsnya kan ini ya apa namanya maaf. Kalau manajemen resiko itu kan toolsnya FMEA, LCA gitu kan, register resiko gitu kan. Nah kalau ini kita bisa ada IKRA, sekarang IKRA itu apa PPI, ada HVA, HVA itu ada di tim MFK. Bukan berarti tim manajemen resiko menyusun sendiri, enggak. Jadi di sini akan terlihat adalah kolaborasi antara tim ya, antar tim. Misalnya register resiko. Jadi manajemen resiko itu misalnya register resiko. Saya mau menyusun register resiko nih di admin. Hubungilah koordinatornya manajemen resiko, bilang ke admin, aku minta waktu dong untuk kita membuat bareng-bareng terkait dengan register resiko yang ada di admin. Yang tahu itu kan adalah admin. Setelah dari admin kita ke UKM. Kita minta waktu dong, ayo kita sama-sama membuat register resiko di UKM, di UKP juga seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya nggak seperti itu, teman-teman tidak tahu cara membuatnya. Maksudnya membuat register resiko ataupun FMEA gitu ya. Jadi minta tolong untuk selalu koordinasi. Terus misalnya ke FMEA, FMEA itu setahun sekali saja dari prioritas, ya enggak, dari prioritas bikin aja satu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti misalnya kalau di prioritas 3H1P pasti larinya ke laborat lagi atau farmasi gitu ya. Jadi digantian gitu ya. Ini registrasi risiko FMEA. Terus HVA, ya HVA itu bukan berarti misalnya tim manajemen risiko itu menyusun sendiri HVA, enggak. Kita misalnya di MFK sudah membuat, kita minta. Di PPI ada IKRA, ada PCRA, kita minta bisa gitu ya. Di situ enggak terus PPI, ini kan aku yang buat, ngapain kamu lihat-lihat gitu kan, enggak boleh kayak gitu ya. Ya, ada program MFK dan K3. Di sini memang sekali lagi saya gabungkan menjadi satu karena keterbatasan sumber daya. Jadi ada workshop mengenai MFK K3, ada membentuk tim MFK K3, ada rapat tim MFK K3, ya kan? Di sini ada penyusunan regulasi, ada program penanggulangan bencana, programnya apa saja, program penanggulangan kebakaran, ada B3, sistem utilitas, peralatan, program diklat MFK, pengenalan potensi bahaya,
penerapan prinsip ergonomi, pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi, dan PHBS. Itu adalah program MFK dan K3. Sebenarnya ini akan mempermudah teman-teman semuanya, kayak seperti tadi keselamatan pasien, nanti ada di beberapa di bab 5.3, 5.3 sebenarnya ya, kalau enggak ini. Nah, itu nanti kalau sudah membuat, bikin RUK-nya nih, RUK program kerja dari masing-masing, setelah RUK dilaksanakan, diinikan, nanti masuk ke bab 5 itu lebih mudah. Terus program PPI, ini membentuk tim PPI, membuat rapat tim PPI, menyusun kebijakan, menyusun program PPI, mensosialisasikan program PPI, pelaksanaan kewaspadaan isolasi, di sini ada kewaspadaan standar, kebersihan tangan, penggunaan obat, dekontaminasi peralatan, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah, kesehatan kerja, penyuntikan yang aman, gitu ya. Jadi ada penyuntikan yang aman, terus penyuntikan yang aman gitu ya. Jadi kalau kewaspadaan standar kebersihan tangan ini kan KKT ya enggak. Tadi KKT berarti kan yang melaksanakan adalah tim PPI. Tapi pada saat di tim mutu besarnya itu membutuhkan laporan PPI ya dia boleh juga gitu ya. Terus ada APD juga masuknya ke PPI dan sasaran keselamatan pasien, dekontaminasi, pengendalian lingkungan, dan sebagainya. Ini adalah program PPI. Kebersihan etika batuk, itu bisa dengan sosialisasi, penempatan pasien, transmisi melalui kontak, kewaspadaan transmisi droplet, kewaspadaan transmisi airborne, gitu ya. PPI menggunakan bundle HAS, ini disesuaikan dengan puskesmas, yang ada itu yang mana saja, tidak perlu semuanya. Penggunaan antibiotik yang bijak, pendidikan dan pelatihan, surveillance. Surveillance itu kalau misalnya yang bisa aja di kita, apa itu ada apa enggak, itu gampang. Ya. Ini cara melaksanakan kegiatan dan sasaran. Berarti cara melaksanakannya bisa melalui workshop, studi kasus, rapat, audit, PDC atau PDSA, dan kaji banding. Sasaran, petunjuk pengisian untuk sasaran program. Sasaran program adalah target per tahun yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan-tujuan program. Contoh, komitmen karyawan untuk meningkatkan mutu, tersusunnya tata nilai mutu dan perilaku dalam pemberian pelayanan. Ini contoh sasaran, rincian kegiatan, workshop, membentuk tim, sasarannya apa, cara melaksanakan, penanggung jawabnya siapa, pelaksananya siapa, biayanya bagaimana. Kalau tidak ada biaya, biasanya kalau kita kegiatan mutu itu tidak ada biaya, tapi tetap kita bisa terintegrasi dengan kegiatan lain. Anggarannya apa? Kalau di kita di Ngempla ada BLUD. Rapat tim itu juga tiap bulan. Yang misalnya nggak ada snacknya, ya ikhlas-ikhlas saja ya. Kalau nggak ada ya diintegrasikan dengan kegiatan yang lain. Ini rapat tinjauan manajemen juga kurang lengkap. Nah, ini penetapan indikator mutu prioritas puskesmas. Berarti ada rapatnya. Caranya merapatkan, diberapatkan. Ini mana nih yang tidak tercapai? Indikator kinerja kita. Ayo kita prioritaskan. Habis itu tentukan indikator mutu admin, UKM, dan UKP. Pengumpulan analisa dan tindak lanjut indikator INM itu gampang. Screenshot dari hasil INM juga bisa atau direkap sama teman-teman sekalian di puskesmas juga bisa. Membuat workshop mengenai peningkatan mutu, ya kan? Membuat KAK program peningkatan mutu. Ini biasanya kalau peningkatan mutu kayak tadi koordinator tim peningkatan mutu kan hanya apa tadi mutu admin, UKM, dan UKP. Ini membuat kerangka acuan peningkatan program rapat rutin admin pengumpulan. Nah, ini sama ya. Ini juga pengenangan pengaduan masyarakat, evaluasi kontrak pihak ketiga. Itu tolong diperhatikan. Rapat tim mutu UKM. Ya kan, ada rapat tim mutu UKM, pelaksanaan PDCA, ada kaji banding. Ini adalah jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadwal adalah merupakan perencanaan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan program dalam kurun waktu tertentu. Ini tinggal program yang tadi tinggal dibikin ya tahun, ini bulan, ada tahun, ada bulan. Yang dilaksanakan dicentang bulan ini. Nanti sebenarnya kalau misalnya sudah seperti ini, nanti akan dipotong lagi untuk program apa namanya admin UKM UKP dicentang. Nanti kita akan tahu Januari ini kita bahas apa, Februari bahas apa, Maret bahas apa. Jadi kalau kita mempunyai suatu perencanaan pasti itu akan kita laksanakan sesuai dengan aturan
sesuai dengan rencana ya, sesuai dengan rencana ya akan memberikan hasil yang bagus. Nah, ini kan dicentang-centang. Nanti kalau Januari berarti ngapain aja nih kita Januari? Oh, ada ini, ada ini, ada ini gitu ya. Jadi berpikirlah peningkatan mutu admin ini juga centang-centang-centang. Nanti kalau kita tahu Januari itu kita bisa tahu bahwa oh Januari ini kita bahas apa saja sih, cari aja bulan Januari yang kita centang tuh apa aja, yaitu yang kita bahas. Kadang-kadang kan teman-teman kalau rapat lagi gitu kan. Ini untuk UKM juga checklistnya beberapa ini juga UKP program audit internal juga kita centang-centang, manajemen risiko, workshop manajemen risiko, ada sosialisasi seluruh karyawan, itu ada. Ini ada MFK dan K3. Jadi ada jenis kegiatan, cara melaksanakan, sekarang ada jadwal. Ya. Ini program penanggulangan, penyusunan regulasi, dan sebagainya. Udah ini program pengelolaan sistem ini tersusunnya. Ini kan hanya tersusunnya. Sebenarnya dokumen identifikasi sistem utilitas yang ada di puskesmas. Susun, carilah apa saja gitu ya sistem utilitasnya. Program diklat MFK, pengenalan potensi bahaya dan pengenalan resiko K3 dan MFK di Pasienkes, penerapan prinsip ergonomi, pemeriksaan berkala bisa kalau kita pada waktu posbindu warga apa ya karyawan bisa ya, imunisasi, terus PHBS. Ini program tim PPI. Paling hanya sosialisasi cuci tangan, monef kepatuhannya, sosialisasi APD-nya, monef APD-nya, ya kan, dekontaminasi itu juga. Ini PPI masih kewaspadaan standar pengendalian lingkungan, centang-centang-centang. Ini juga pendidikan dan pelatihan. Ini juga salah satu programnya, surveillance PPI juga hidup, lebitis, mana yang tidak ada dihapus saja. Terima kasih, itu salah satu kita saling sharing. Jika ada waktu lagi minta bantuannya untuk subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.